Halo saintis muda, selamat datang di 1001 Inspirasi oleh PSDM BEM FMIPA UNY 2023. Jadi, pada 1001 Inspirasi kali ini, tema yang akan dibawakan adalah FMIPA ambil peran eksistensi Fakultas Biru dalam event Duta Kampus sebagai wajah mahasiswa UNY. Jadi, pada 1001 Inspirasi kali ini akan dibersamai oleh pembicara yang sangat-sangat luar biasa pastinya. Nah, beliau ini dulunya adalah Kepala Bidang Orsen Himatika FMIPA UNY 2022 dan juga Ketua Dewan Saka Pariwisata 2022 hingga 2024. Nah, untuk beberapa prestasinya, pastinya beliau ini dulunya adalah runner-up Duta Kampus UNY 2022 dan juga putra keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023. Mari kita sambut Mas Erwin Rizky Nur Rofiq. Halo Mas Erwin, bagaimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat selalu. Mas Yoga gimana? Alhamdulillah baik juga Mas. Oke, mungkin boleh disapa dulu nih Mas teman-teman saintis mudanya. Halo saintis muda. Oke, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa aja nih Mas? Saat ini sebagai seorang mahasiswa ya, Mas Yoga, kewajiban dan tanggung jawab kita ada kuliah. Tetapi di samping itu juga ada organisasi yang saat ini sedang berjalan. Ada Dewan Saka Pariwisata Sleman, kemudian ada Paguyuban Duta Kampus UNY, dan juga putra-putri keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti itu. Oke, mantep ya Mas Erwin ini. Jadi walaupun masih fokus kuliah, tetap disambi-sambi dengan kegiatan-kegiatan tadi ya. Sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau Mas Erwin ini dulunya adalah runner-up dari Duta Kampus UNY 2022. Oke, kalau boleh tahu, Mas Erwin alasan bisa tertarik buat daftar di Duta Kampus UNY 2022 itu apa ya, Mas? Baik, kalau boleh kilas balik ya, Mas Yoga. Boleh banget, Mas. Ya, jadi ketika tahun kemarin sudah ada publikasi mengenai pemilihan Duta Kampus ini ya, Mas Yoga. Awalnya yang kurang tertarik gitu. Jadi ketika lihat poster, ya udah lewat aja gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada seorang mahasiswi dari departemen yang sama, Mbak Intan ya, seorang mahasiswa berprestasi juga, yang mengajak untuk mendaftar melalui jalur delegasi fakultas. Nah, setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, akhirnya saya setujui dan sepakat untuk mendaftar melalui jalur delegasi fakultas. Kemudian di sisi lain, karena waktu itu sedang menjabat sebagai kepala bidang di Himatika FMIPA UNY, karena Himatika itu kan lingkupnya sedepartemen saja ya, Mas juga. Iya. Sehingga di situ muncul keinginan untuk mempunyai relasi yang se-kampus gitu, se-Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dari situ akhirnya terdorong untuk yakin mendaftar bersama Mbak Intan tadi, seperti itu. Oke, berarti tadi daftarnya lewat jalur fakultas ya Mas, delegasi fakultas ya? Iya, jadi di tahun kemarin itu kan ada dua jalur, ada jalur mandiri dan jalur delegasi fakultas. Kalau mandiri itu nanti mendaftarnya sendiri-sendiri, jadi mulai dari upload berkas dan persiapannya sendiri. Tetapi kalau dari jalur delegasi fakultas itu nanti maju dan mendaftarnya berdasarkan pasangan. Jadi ada satu putra satu putri yang itu mendapatkan surat rekomendasi dari BEM fakultas masing-masing, seperti itu. Oh, menarik ya. Berarti majunya ke Duta Kampus UNY kemarin tuh bisa bilang atas nama FMIPA juga berarti ya Mas? Bawa ya, nama FMIPA. Oke, mantap ya. Oke, kalau gitu boleh tahu Mas, kan tadi kan majunya aja kan bawa nama FMIPA ya. Berarti apa aja sih yang Mas Erwin siapkan untuk berkompetensi di Duta Kampus UNY ini? Oke, jadi karena pemilihan Duta Kampus UNY tahun kemarin ya, itu kan merupakan salah satu ajang yang mencari mahasiswa-mahasiswi yang mau dan bersedia menjadi representasi Universitas Negeri Yogyakarta itu sendiri, sehingga nantinya akan bertugas di umum, begitu Mas Yoga. Sehingga yang harus dipersiapkan yang pertama adalah percaya diri, itu yang jelas. Berarti harus pede dulu ya Mas? Iya, harus pede dulu. Kemudian setelah itu harus berlatih public speaking, karena biar bagaimanapun juga ketika kita sudah bertemu rekan-rekan kita se-universitas, kita harus berani ngobrol nih, berani memperkenalkan fakultas masing-masing yang jelas, seperti itu. Oke, berarti terutamanya adalah public speaking ya Mas, sepertinya ya? Oke. Oke, kalau boleh tahu untuk tes-tesnya atau apa aja sih Mas yang diuji pada saat di Duta Kampus kemarin itu apa aja ya Mas yang diuji? Oke, dari awal ya Mas Yoga. Ada seleksi berkas, jadi nanti ada surat rekomendasi dari BEM fakultas, kemudian ada biodata diri atau CV ya, kurikulum vitae, kemudian ada surat pernyataan bahwa bersedia menjadi Duta Kampus juga. Setelah ada seleksi berkas, nanti akan ada pengumuman yang lolos,
Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan pembekalan. Nah, di sela-sela pembekalan nantinya juga ada seleksi tertulis, wawancara, dan juga unjuk bakat yang tahun 2022 kemarin itu diselenggarakan dalam 1 hari, seperti itu. Berarti unjuk bakatnya sekalian bareng-bareng gitu Mas, dinonton sama banyak orang juga berarti? Kalau di tahun kemarin dibagi menjadi 3 ruangan, Mas Yoga. 3 ruangan. Jadi ada wawancara yang terkait wawasan kebangsaan dan wawasan ke-UNY-an. Kemudian di ruangan lain ada wawancara untuk mengetahui psikologi kita, dan di ruangan terakhir ada unjuk bakat. Jadi nanti menampilkan bakat yang sebisanya, tidak harus yang dalam bidang seni, tetapi bahkan dalam bidang olahraga, minat khusus, dan bidang-bidang yang lain pun juga boleh, karena namanya bakat kan otomatis potensi dari diri kita masing-masing. Oke, berarti bakatnya memang apa ya? Bisa bilangnya masing-masing orang miliki gitu ya, Mas? Iya, bebas. Oke, selanjutnya kan tadi kan Mas Erwin juga sempat bilang alasan untuk mendaftar duta kampus itu supaya dapat relasi baru gitu ya, bukan apa tuh hanya di tingkat departemen saja tapi di tingkat univ. Tapi ada hal lain nggak Mas yang ditemukan selain relasi baru gitu ya, Mas? Ada. Selain relasi, tentunya juga pengalaman, Mas Yoga. Karena ketika sudah tergabung menjadi paguyuban duta kampus UNY, nantinya akan ada tugas-tugas gitu. Baik tugas internal, nanti biasanya ada calon mahasiswa baru yang main ke UNY. Nah, itu menjadi salah satu program kerja atau tugas dari duta kampus sendiri untuk menemani keliling kampus. Jadi nanti di sana kita menjelaskan terkait dengan apa saja fasilitas, kemudian lingkungannya seperti apa, kemudian jalur pendaftaran, dan masih banyak hal. Kemudian kalau dilihat dari tugas eksternal, nanti biasanya ada on duty, biasanya kita menghadiri program kerja ataupun kegiatan-kegiatan dari instansi yang ada di luar UNY, semisal dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ada sekolah pawiatan, kemudian dari dinas-dinas yang ada di DIY bahkan di masing-masing kabupaten juga, semisal ada sekolah wisata Sleman, kemudian ada wajib kunjung museum, dan masih banyak lagi seperti itu. Berarti bisa bilang pekerjaannya setelah terpilih malah lumayan banyak banget ya Mas, bisa bilang, dan itu juga malah membawa nama UNY gitu ya dari Mas Erwin sendiri gitu. Ya, karena setiap kita bertugas kan berselembang ya Mas Yoga, sehingga di sana terpampang nama kita gitu ketika kita membawa nama duta kampus UNY, sehingga di sana harus istilahnya menjadi representasi yang baik sesuai dengan visi misi yang ada. Mantap ya Mas, teman-teman semua. Jadi sebelumnya pas mendaftar itu membawa nama fakultas, sekarang pas sudah terpilih langsung membawa nama UNY gitu. Ya. Mantap sekali emang. Langsung aja Mas, saya penasaran ya. Mas itu sebelumnya expect gak sih atau kira-kira bakal nyangka gak sih bakal jadi runner up, sama pasan itu bagaimana Mas pas udah diumumin kalau lolos jadi runner up? Yang jelas pada waktu grand final ya Mas Yoga, itu rasa deg-degan jelas ada, karena kita benar-benar tampil di panggung yang ditonton oleh umum. Waktu itu ada ratusan yang datang ke auditorium gitu. Banyak banget Mas. Kalau terkait dengan perasaan, alhamdulillah sangat senang, karena di luar ekspektasi juga. Teman-teman duta kampus dari masing-masing fakultas itu sudah punya pengalaman masing-masing. Ada yang jadi duta wisata di kabupaten masing-masing, kemudian ada yang jadi duta genre, duta pemuda daerah. Sedangkan saya sendiri ini merupakan salah satu pemilihan dunia kedutaan yang pertama kali saya jajaki dan saya ikuti. Sehingga waktu itu ketika diumumkan menjadi runner-up duta kampus UNY tahun 2022, tentu tidak menyangka dan ada rasa kaget di sana. Dan dari situ juga dari diri saya mempunyai niat ke depan akan mengusahakan semaksimal mungkin dan bisa menjadi representasi yang baik untuk UNY ini sendiri. Semoga bisa tetap menjadi representasi yang baik ya bagi UNY ini ya Mas. Oke, kalau dari Mas Erwin sendiri, kira-kira bagaimana sih pandangan Mas Erwin gitu ya terkait warga FMIPA yang berhasil mengambil peran strategis di event tersebut? Ya, tentunya kalau dari saya pribadi Mas Yoga, kemarin saya merasa sangat bangga karena warga FMIPA sendiri banyak yang mendaftar dari mulai seleksi berkas. Jadi cukup banyak antusias dari Fakultas MIPA sendiri untuk mengikuti ajang pemilihan duta kampus ini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu melalui beberapa seleksi dan sampai dengan penetapan 20 besar ya, 10 pasang finalis, di sana
yang membuat bangga lagi adalah 5 dari 20 adalah dari Fakultas MIPA ini sendiri. Sehingga dari sana saya juga sadar bahwa ternyata Fakultas MIPA itu meskipun sebagai seorang mahasiswa yang saintis, di sana juga mempunyai potensi untuk menjadi pigeon atau duta. Jadi bisa menampilkan minat dan juga bakatnya untuk bersaing di kancah universitas ini sendiri. Berarti jadi emang saya juga kaget sih dengarnya pas sampai 5 besar aja dari FMIPA gitu ya. Jadi walaupun kita MBMB atau bisa bilang kita kan mahasiswanya saintis banget lah, kerjaan yang paling penelitian atau ngelabrak, tapi juga punya bakat yang terpendam gitu ya, bisa sampai maju ke duta kampus gitu ya, sampai runner up. Nah, berarti kalau dari pandangan Mas Erwin sendiri ya, seberapa besar sih potensi warga FMIPA gitu ya kalau di duta kampus? Kalau berbicara mengenai potensi, di tahun kemarin cukup besar ya Mas Yoga, dilihat dari antusiasme mahasiswa-mahasiswinya yang mendaftar. Tetapi terkait dengan potensi kan di setiap tahunnya kita tidak bisa menyamakan ya, menyamaratakan. Ada potensi di tahun 2022 dan tahun ini pun di tahun 2023, mahasiswa dan mahasiswi FMIPA punya potensinya masing-masing. Kalau dari kacamata saya sendiri, melihat mahasiswa dan mahasiswi yang saat ini menjadi angkatan 2 tahun terakhir ya. Dari saya sendiri cukup berpotensi karena saya lihat beberapa mahasiswa juga memiliki potensi yang itu sangat pantas untuk dilanjutkan berkompetisi di kancah UNY, yaitu di pemilihan duta kampus ini. Karena nanti dari potensi tersebut kita saring dari segi kecerdasan, kemudian dari segi minat dan juga bakatnya bisa menampilkan apa, itu yang menjadi penilaian juga. Ya juga sih Mas. Berarti kalau terkait segi kecekatan kepintaran, berarti kan mahasiswa FMIPA kan bisa bilang kritis-kritis gitu ya. Berarti betul. Tahun ini bisa aja lumayan banyak juga gitu ya Mas yang bakal daftar di duta kampus. Gitu. Ya, harapannya di tahun ini semakin banyak ya Mas Yoga yang mendaftar mengikuti pemilihan duta kampus UNY tahun 2023. Oke, siap. Nah, begitu mau nanya lagi Mas. Untuk Mas Erwin sendiri, untuk cara memanage waktunya pada saat mengikuti kompetensi duta kampus itu bagaimana ya Mas? Sama kan tadi juga jelasin kalau setelah duta kampus setelah terpilih gitu ya, jadi duta kampus malah banyak agendanya, jadi kayak pemandu buat mahasiswa baru atau ikut ke acara yang secara langsung, itu kira-kira manage waktunya itu bagaimana Mas? Oke, berarti manajemen waktu setelah menjadi duta ya Mas? Iya, betul. Ya, jadi setelah dilantik ada serah terima jabatan itu, cara manajemen waktunya adalah menerapkan skala prioritas gitu. Karena di sini kita seorang mahasiswa ya, Mas Yoga dan teman-teman, sehingga yang menjadi prioritas utama adalah perkuliahan. Pun ketika ada urusan keluarga juga keluarga dulu yang diutamakan begitu. Nah, baru di sela-sela perkuliahan ketika ada waktu luang dan kita bisa on duty atau tugas yang membawa nama duta kampus UNY, baru di sana kita bisa meluangkan waktu untuk ikut serta. Sehingga dengan menerapkan skala prioritas tadi tidak ada acara yang bertabrakan gitu. Pun ketika ada acara yang bertabrakan, kita sudah ada urutan-urutan yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Entah dari keluarga, kuliah, baru urusan yang lain. Oke, berarti memang manage waktunya memang harus diperhatikan banget gitu Mas, biar nggak ada yang bentrok. Berarti kalau gitu selama jadi duta kampus sendiri, Mas Erwin ada tantangan tersendiri ya? Kalau tadi kan soal waktu, ya mungkin sudah diatasi dengan cara membagi waktu ya terutama. Kalau tantangan-tantangan lain ada nggak Mas? Oke, yang jelas tantangan terkait dengan apa saja yang kita ikuti, misal di organisasi-organisasi ya Mas Yoga, itu yang jelas juga membagi waktu tadi, manajemen waktu. Karena biar bagaimanapun juga semakin banyak organisasi, semakin banyak wadah yang kita ikuti, tentunya akan banyak kegiatan-kegiatan yang masuk ke jadwal keseharian kita. Nah, kalau untuk tantangan sendiri yang terjadi sampai sejauh ini, selain dari segi waktu yang bertabrakan ya, itu juga dari diri sendiri gitu. Ada faktor tanggung jawab dan ada faktor rasa malas. Mungkin itu buah dari tanggung jawab tadi ya. Ketika kita sudah menjadi duta kampus UNY, otomatis tanggung jawab kita untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di UNY ini semakin banyak. Ketika kita di sana kita tidak bisa mempertahankan rasa tanggung jawab tersebut, kita tidak bisa berkontribusi, tidak bisa menjadi representasi dari Universitas Negeri Yogyakarta itu sendiri. Sehingga rasa tanggung jawab itu harus kita pertahankan dan juga kita juga harus bisa mengalahkan rasa malas untuk
aktif di paguyuban Duta Kampus UNY itu sendiri. Berarti memang udah jadi duta kampus, kata malas itu emang harus hilang gitu ya Mas, jangan Iya. sampai malas. Mantep ya, berarti emang jiwa-jiwa magerannya malah harus dihilangin gitu ya guys, kalau mau jadi duta kampus terutama. Ya Mas, mau nanya lagi Mas, kira-kira ada tips and trick gak Mas, kira-kira untuk kira-kira buat para saintis muda Mas, yang mau daftar duta kampus pada tahun ini? Oke, terkait dengan tips and trick dari saya sendiri ya Mas Yoga. Teman-teman dari warga Fakultas Biru sendiri atau FMIPA ya, silahkan perdalam minat dan juga bakat yang ada di diri masing-masing. Be yourself, jadi diri kita masing-masing. Ketika kita mematok standar kita itu ada di pundak orang lain, kita tidak akan bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bisa mulai mengenali apa sih yang ada di diri kita sendiri, kemudian kita maksimalkan, entah itu di bidang olahraga, di bidang seni, maupun di bidang minat khusus, tentunya apa yang kita miliki ini bisa termaksimalkan. Sehingga nanti ketika ada pemilihan Duta Kampus UNY di tahun ini ya, dalam waktu dekat ini Mas Yoga, kita sudah siap nih dengan segala potensi yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kemudian selain persiapan tersebut, tentunya kita juga harus lebih memahami di Universitas Negeri Yogyakarta ini ada apa aja sih. Kemudian kita juga harus aware dengan isu-isu terkini, entah itu isu klise ataupun isu-isu hangat yang ada di negara kita sendiri. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi dari Mas Erwin banyak banget tuh tips and triknya untuk bisa jadi duta kampus pada tahun ini, terutama tadi harus peka terhadap universitas maupun juga isu-isu yang sedang beredar gitu. Sama yang penting harus berani gitu ya untuk mengambil langkah baru. Oke Mas, tadi kan dari Mas Erwin sendiri sudah cerita banyak nih Mas, perjalanan Mas Erwin dari awal mau mendaftar hingga pas sudah jadi duta kampus itu ngapain aja. Kira-kira dari Mas Erwin ada pesan nggak untuk warga FMIPA gitu ya, untuk yang mau daftar duta kampus pada tahun ini, yang bakal mewakilkan nama FMIPA di duta kampus nanti gitu. Oke, pesan untuk teman-teman ya dari warga FMIPA sendiri. Biasanya ketika mengikuti ajang kedutaan ini Mas Yoga, satu hal yang menjadi penghambat itu adalah rasa kurang percaya diri. Nah, karena ini masih ada waktu teman-teman, jadi dalam waktu dekat ini akan ada pemilihan Duta Kampus UNY tahun 2023. Persiapkan sebaik mungkin. Ketika kita belum percaya diri, bagaimana caranya kita berlatih untuk percaya diri. Misal ngobrol di depan kaca untuk mengetahui bagaimana sih sikap yang baik dan lain sebagainya. Kemudian perbanyak juga nih ngobrol dengan teman supaya kita lebih istilahnya wawasan kita lebih terbuka, kemudian kita lebih terbiasa berbicara, sehingga nanti itu akan mendukung kepercayaan diri kita. Kemudian akan mendukung juga public speaking yang ada di diri kita. Dan berkaca dari tahun kemarin Mas Yoga, karena 5 dari 20 Duta Kampus UNY tahun 2022 juga berasal dari FMIPA. Harapannya juga dari FMIPA ini sendiri banyak mahasiswa-mahasiswi yang tertarik untuk menjadi generasi penerusnya yang sudah dicetak oleh kakak-kakak yang sudah menjadi Duta Kampus di tahun sebelumnya, seperti itu. Oke, siap. Makasih ya Mas atas pesannya ya. Semoga dari teman-teman saintis muda itu bisa terinspirasi ya, terutama ya. Dia tadi ada berbagai macam tipsnya, dan juga kita melihat dari Duta Kampus kemarin kan dari FMIPA gitu Mas. Dan pastinya semoga diharapkan tahun ini bisa jadi dari FMIPA juga, terutama yang mendominasi. Oke, karena tadi dari Mas Erwin sudah bercerita banyak ya teman-teman semua terkait Duta Kampus, bisa saja langsung ke closing statement ya dari Mas Erwin sendiri. Baik, satu kesempatan yang berbahagia pada kesempatan kali ini bisa berbagi cerita mengenai pemilihan Duta Kampus UNY di tahun 2022. Harapannya sharing-sharing pada kesempatan kali ini bisa menjadi pemantik semangat untuk teman-teman mendaftar pemilihan paguyuban Duta Kampus UNY di tahun 2023, terkhusus untuk angkatan 2021 dan 2022. Kemudian closing statement dari saya mengutip salah satu quotes dari seorang aktor berkebangsaan Amerika, Sean Patrick Flannery, "Do something today and your future self will thank you for." Kerjakan segala sesuatu hari ini dan masa depanmu akan berterima kasih. Terima kasih banyak ya Mas Erwin atas sharing-sharingnya terkait Duta Kampus UNY. Oke, terima kasih Mas Yoga yang sudah membersamai menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Juga kepada PSDM BEM FMIPA UNY tahun 2023 yang sudah memberikan wadah berupa informasi melalui
program kerja 1001 Inspirasi. Oke, amin, amin. Semoga dari program kerja ini banyak nanti ya teman-teman saintis muda yang terinspirasi gitu ya Mas, yang akan mendaftar dan juga berkompetensi nanti di Duta Kampus UNY 2023. Nah, sekedar info aja nih guys, jadi mendekati ini akan dibukanya pendaftaran Duta Kampus UNY 2023. Jadi teman-teman saintis muda jangan lupa ikut nih daftar juga ya untuk meramaikan nama FMIPA gitu ya di Duta Kampus UNY 2023. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Dadah saintis muda, sampai jumpa di 1001 Inspirasi selanjutnya.